Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa lewat program 8 menit bersama dengan Tuhan. Saya percaya lewat program ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Di mana engkau beriman sungguh kepada Tuhan, maka disitulah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Sebelum saya akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, limpah terima kasih atas kebaikan, kasih setia, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu belajar sebagian daripada sabda firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan boleh memberkati, meneguhkan kami, membaharui kami, terlebih menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar sebagian daripada sabda firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil daripada Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang 18 hingga yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ya, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat kisah di atas ini yang kita baca, di mana tidak semua orang yang peduli dengan kehidupan orang lain. Ada banyak orang merasa hidup sendiri, merasa tidak dipedulikan oleh orang lain, merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan, merasa dia sendiri. Tetapi saya mau beritahu, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang kurang peduli dengan hidup kita. Tapi saya mau beritahu bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia tetap peduli dengan hidup Anda. Dia care dengan hidup Anda. Apapun keadaan hidup Anda, situasi seperti apapun, dia tetap menerima. Apapun menjadi kekuranganmu, Tuhan tetap peduli dengan hidup Anda. Nah, di sini kita belajar di mana ada seorang lumpuh. Orang lumpuh ini mungkin merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ternyata ada orang-orang di sekitar dia yang punya hati, yang mau peduli dengan orang yang tidak berdaya. Orang lumpuh ini di mana dia bisa dibawa kepada Tuhan Yesus karena kepedulian orang lain. Mereka membawa dia, mengusung dia, walaupun ada hambatan mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena orang banyak. Mungkin saudara, waktu Anda dan saya mau berusaha untuk mencari Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak halangan di luar sana. Ada banyak orang-orang mengejek engkau, ada banyak orang-orang yang menghalangi engkau untuk engkau datang kepada Tuhan, untuk mengalami satu perubahan, mengalami satu pemulihan, mengalami satu kesembuhan. Saya mau beritahu, apapun halangan itu di depanmu, engkau lawan, engkau hadapi, karena bersama Yesus kita bisa melakukan segala sesuatu. Seperti Filipi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saya percaya saudara, tantangan apapun waktu Anda melangkah mau mengikut Yesus, waktu Anda mau melangkah untuk hidup benar, ada banyak orang-orang yang tidak senang. Tapi perhatikan, masih ada orang-orang yang, segelintir orang yang masih mau peduli dengan hidupmu. Kita melihat di sini orang lumpuh ini dibawa karena kepedulian sahabat-sahabatnya, kepedulian orang lain. Saat ini kalau Anda kurang peduli dengan istrimu, Anda kurang peduli dengan suamimu, Anda kurang peduli dengan anak-anakmu, engkau kurang peduli dengan pelayanan, engkau kurang peduli dengan orang lain, saya mau beritahu, kita bertobat dan berbalik, dan kita mulai belajar untuk mengasihi orang lain, mempedulikan hidup orang lain yang dalam kekurangan. Dan di sini orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus, walaupun ada banyak orang, ada banyak tantangan, mereka tidak habis akal. Mereka berusaha untuk apa? Membobol atap, dan mereka menurunkan orang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka membawa orang lumpuh ini. Ternyata Yesus berkata kepada orang-orang yang membawa, dosamu sudah diampuni. Mereka mendapat kemurahan. Karena apa? Mereka peduli dengan orang lain. Saat ini mungkin engkau merasa sendiri, mungkin engkau merasa tidak ada yang peduli dengan engkau. Saya mau beritahu, masih ada Yesus, masih ada Tuhan yang peduli dengan hidupmu, masih ada orang-orang yang mau peduli dengan hidupmu. Serusak apapun hidupmu,
percayalah masih ada orang-orang yang punya hati untuk mengasihi engkau. Dan orang lumpuh ini diturunkan di hadapan Yesus, dan orang lumpuh ini mengalami mujizat. Orang lumpuh ini dibawa di hadapan Yesus karena iman orang lain. Mungkin ada orang yang tidak berdaya, tapi Tuhan butuh imanmu untuk membawa orang itu. Mungkin ada orang yang berkekurangan, Tuhan butuh engkau untuk peduli dengan orang lain. Saat ini mari kita belajar. Apa yang kita dapat dari cerita ini? Yang pertama, kita belajar peduli dengan orang lain. Kita belajar untuk care dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kehidupan yang peduli dengan sesama. Yesus peduli dengan hidup Anda dan saya. Tanpa kepedulian Yesus, dia tidak perlu menjelma menjadi manusia. Dia tidak perlu turun ke dunia. Tapi karena kasih Yesus yang luar biasa, karena kepedulian Yesus terhadap dirimu, sekotor apapun, Yesus berkata, aku mencari bukan orang yang benar, tapi aku mencari orang yang tidak benar, orang yang rusak. Kenapa? Tuhan peduli dengan hidupmu. Kadang waktu Anda dan saya mengalami kehidupan yang rusak, kehidupan yang tidak benar, banyak orang mencemooh engkau, banyak orang yang menghindar daripadamu. Tapi ingat, masih ada satu pribadi yang peduli dengan hidupmu, masih ada satu pribadi yang care denganmu, masih ada satu pribadi sedang menunggu engkau untuk engkau datang. Mungkin engkau dibawa orang, mungkin engkau bertindak sendiri datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu. Belajar peduli dengan istrimu. Mungkin selama ini engkau kurang peduli dengan anak-anakmu, kurang peduli dengan istrimu. Saat ini engkau katakan, Tuhan, saya mau peduli dengan istri saya. Tuhan, saya mau peduli dengan anak-anak saya. Saya mau peduli dengan suami saya. Tuhan, saya mau peduli dengan pelayanan. Tuhan, saya mau peduli dengan engkau. Saya mau belajar peduli dengan tetangga, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang lemah. Saya percaya saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, waktu Anda peduli dengan orang lain, waktu Anda peduli dengan pelayanan, dengan keluarga Anda, maka apa yang terjadi? Dosamu diampuni. Apa yang terjadi? Engkau mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan luar biasa. Biar engkau belajar untuk belajar peduli dengan orang lain. Engkau belajar peduli dengan pelayanan. Dan apapun yang engkau kerjakan, semua tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan yang berdaulat berkuasa akan memberkati hidupmu, akan menyertai engkau. Dia akan memberikan kelimpahan. Kenapa? Karena dia lihat isi hatimu. Jangan hanya kita merasa kasihan ya. Orang yang kasihan dia tidak ada tindakan, tapi Tuhan mau kepedulian adalah tindakan nyata daripada hidup Anda dan saya. Pedulilah dengan orang lain, pedulilah dalam keluargamu, terlebih pedulilah terhadap kebangunan rohanimu. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati saudara dan saya dimanapun Anda berada. Saya percaya lewat 8 menit ini boleh memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Ajar kami Tuhan, kalau kami kurang peduli dengan orang lain, ajar kami untuk belajar peduli dengan sesama. Ajar kami untuk peduli dengan hidup kami, peduli dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa pengurapan Tuhan, kuasa pemulihan daripada Tuhan mengubah semua anak-anakmu, sehingga kami mulai menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.